Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat dan puasanya lancar bagi yang berpuasa. Teman-teman, pada saat ini kita akan membahas kembali tentang polemik ijazah yang kemarin itu menarik perhatian publik. Isu yang sebelumnya begitu ramai dengan berbagai pernyataan dan tudingan, sekarang justru menunjukkan dinamika yang berbeda. Salah satu tokoh yang sebelumnya cukup vokal dalam polemik tersebut, yaitu Rizmon Sianipar, kini menyampaikan permintaan maaf kepada Pak Joko Widodo. Menariknya, setelah permintaan maaf tersebut, Rizmon Sianipar juga terlihat berkunjung ke Istana Wakil Presiden dan bertemu dengan Gibran Raka Buming Raka. Dalam pertemuan itu bahkan terlihat suasana yang cukup hangat. Sampai ada pemberian bingkisan sebagai kenang-kenangan. Tentu saja ini menjadi momen yang cukup mengejutkan bagi banyak orang yang mengikuti polemik ini sejak awal. Sampai di sini kita lihat bahwasannya Rizmon Sianipar sampai berpelukan dengan Mas Gibran. Karena kalau kita lihat kembali ke belakang, dulu barisan yang menyuarakan polemik ini terlihat begitu solid dan penuh keyakinan. Namun dengan adanya perubahan sikap dari salah satu tokohnya, banyak yang mulai bertanya-tanya nih, apakah ini menandakan bahwa narasi yang sebelumnya dibangun mulai dari kehilangan dukungan, atau justru ada hal yang lain yang sebenarnya terjadi di balik perkembangan ini? Nah, di video ini kita akan mencoba melihat dan mereaction perkembangan tersebut bersama-sama. Kita awali dengan Pak Rizmon bertemu dengan Gibran dan mendapatkan bingkisan. Wow. Kita lihat di sini Gibran terima kunjungan Rizmon di Istana Wapres. Wah, dapat bungkusan ya. Gibran memberikan kenangan-kenangan berupa bingkisan parcel yang cukup besar. Mantap. Bersyukur sekali diberi wapres yang kesabarannya luar biasa ini ya. Air tuba dibalas dengan air susu. Ya Allah, kalau di sini kita lihat ya. Kalau kita lihat bingkisannya, parselnya luar biasa. Ketawa-ketawa, senyum-senyum, dan di sini kelihatannya Mas Rizmon tidak seperti biasanya ya. Tersenyum, terlihat lebar gitu senyumnya, dan rona wajahnya berbeda dari biasanya. Oke. Penyidik maupun kepada Direktur Reskrimum, bukan karena ketakutan, tapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada, harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini yang berkelanjutan yang harusnya ongoing itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu rencana mau ditarik atau gimana untuk bukunya? bukan ditarik, metodologinya itu adalah metodologi yang umum, yang default ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm ya,
saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen. Wah, tuh guys, makanya orang baik itu jangan dijelek-jelekan, karena kebaikan akan berpihak pada kebenaran. Ini namanya keadilan Tuhan. Kebenaran tuh pasti akan terungkap, dan tindakan orang jahat pada akhirnya akan mengadili dirinya sendiri. Niat dari Pak Jokowi tadi seperti apa? Mana Pak? Pengacara saya lah kalau gitu ya. Sebentar, geser Bapak ini. Penegasan aja Pak, berarti Selain saya respon ya beberapa menit sebelum saya, karena saya menyusun makanan yang kita bawa secara adat kita dan adat ya. Kebetulan saya tahu persis. Nah, tadi pertemuan tadi adalah bersahabat, dan itu tujuan kita, dan tujuannya adalah tentu menyelesaikan perkara ini, khususnya risiko dengan Jokowi atas laporan Jokowi 30 April tahun lalu. Nah, apa syarat-syaratnya? Oleh sebab itu saya hadir untuk menjelaskan itu. Sebenarnya semua udah jelas ya, cuma apa sih syarat untuk mekanisme restoratif harus ada saling maaf-maafan. Jadi tentu itu tadi pada sampaikan, dan kita sudah konsepin juga secara tertulis. Seperti itu barangkali akan dilakukan kembali hanya untuk administrasinya. Jadi kalau tadi pertanyaan rekan-rekan jurnalis yang cukup bersahabat, ya kita juga ada ketawa di dalam, apalagi menjelang puasa seperti ini kan, nggak ada, benar-benar seperti yang kita harapkan, seperti yang kita juga sebutnya, kita diterima secara pribadi. Oke, siap. Pak, nama lengkapnya Pak. Siapa? Nama lengkapnya. Nanya Nama lengkap saya istilah namanya tidak jauh dari Gajah Mada. ya, Jah Mada Girsang. bahwa Sebagai kuasa hukum ya. Sebagai kuasa hukum berarti. Kuasa hukum. perdamaian. Lah. Mas. Pak. Selamat berbuka Pak. Halo Bapak. Derek. Jangan. Gak puasa juga. Kasih Nat. Mantap. Wah, itu dia teman-teman cuplikannya ya. Belum lebaran nih Risma udah minta maaf ya kan. Tapi keren loh dia. Berani ngomong langsung kalau dia tuh minta maaf ke Pak Jokowi. Keren, mantap. Sekarang bagaimana kita lihat ya. Kita lihat timnya mereka yang mana udah mulai pecah kongsi. Kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan kezaliman, dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan, dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat. Dan kami tegaskan sekali lagi, tidak akan pernah ada kompromi dengan siapapun yang berusaha mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Dan kami tegaskan bahwa penyelesaian hukum dalam sengketa ijazah palsu saudara Joko Widodo harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tunai sudah kewajiban moral bangsa kita sebagai anak bangsa untuk menuntaskan kasus ini di era kita dan tidak menjadi warisan sejarah buruk bagi generasi selanjutnya. Ini kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan kezaliman, dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan, dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat.
Kami tegaskan sekali lagi tidak akan pernah ada kompromi dengan siapapun yang berusaha mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Dan kami tegaskan bahwa penyelesaian hukum dalam sengketa ijazah palsu saudara Joko Widodo harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tunai sudah kewajiban moral bangsa kita sebagai anak bangsa untuk menuntaskan kasus ini di era kita dan tidak menjadi warisan sejarah buruk bagi generasi selanjutnya. Ini kembali. Kayaknya panas semua tuh ya. Lihat-lihat dari muka-mukanya kayak merengut-merengut semua tuh. Lihat ya, dari depan tuh. Kalau Rismon sekarang tuh auranya beda, terutama si Roy Suryo. Mengingatkan Tuh. Sini juga. Orang-orang munafik kayak gini nih. Mukanya gak ada nurnya sama sekali. Ya Allah, kasihan banget ya. Itu apalagi pas baca ini ya, baca komentarnya lucu-lucu sih. Aduh, apalagi nih? Saya mencatat ada 3 belum closing kan ya tadi? Silakan Pak. ya. Pertama, saya mendengar dari pernyataan saudara Ahmad Khozinuddin bahwa seolah-olah Pak Jokowi mengundang. Itu bahasa dia tadi ya. Padahal kita sudah konfirmasi. Bahkan kemarin sore kita masih chattingan, kalau tidak ada kata maaf yang terlontar dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku sekarang, maka tidak akan ada yang namanya RJ. Tuh ya, jadi tidak diundang, jangan disesatkan orang. Yang kedua, saudara Khozinuddin ini selalu menyindir. Saya mau beritahu, Anda juga terlapor sekarang. Dan apa banyak masalahnya? tokoh nasional, kan Anda mengatakan tadi bahwa menyindir saya. Dia tersindir. Jadi kalau saya mau katakan Anda diproses hukum, saya diproses hukum itu biasa saja. Kita bukan Tapi saya tidak pernah memperkosa, ngatur-ngatur bukan Anda mencuri, berstatement, bukan silakan koruptor, saja. bukan fitnah orang. Kita membuktikan di peradilan. Ayo kita bertarung dengan secara intelek. Yang ketiga, Enggak sama Rasman. Destu Rasman nggak ada premi of kuasa hukum. law. Ya, Ya, ada. ada sampai Jadi persidangan. kalau Nggak saya, ada. kalau Rasman saya bukan mau suap katakan saja di begini kasus ya, ini. Iya. saya mau Legal katakan standingnya bahwa nggak ada dia. Dia legal dengan standingnya adanya nggak ada itu. pengacara Refli Harun dan Legal standing nggak Jamal punya. Gibran, Standing nggak akan sampai kelihatan ke persidangan. dengar ya, Kok ngajak-ngajak ke kelihatan persidangan? bahwa Basnya sudah mereka ini dicabut, basnya sudah dicabut. dengar ya, Ya, mulai statusnya terdakwa. tertib. Nggak Kenapa bernilai. tertib? Nggak bernilai. Karena sejatinya seorang Khozinuddin ini bukan lawyer untuk dipersiapkan di pengadilan, tapi non litigasi. Tuh, nuduh Itu lagi, paham ya? nuduh lagi. Saya Oke. masih Dia dengar nggak tadi punya, pernyataan itu tadi pagi saya masih Dia dengar. bukan lawyer, Jadi saya bahkan mau dia katakan tidak punya bahwa wewenang untuk dengar ya, dipersidangan. Iya, Anda udah mau dicabut. ini Dodo. saya mau ini. katakan Ini bahwa orang apa ini? kalau Ini nggak kalian jelas ini. sudah Tidak lemah, pernah letter-leg menyebut nama angkat saudara. bendera Saudara putih, sebut-sebut nyerah nama kepada saya. Pak Jokowi. Baik, terima Itu kasih. poin pentingnya. Baik, terima Kalau kasih. terima atau tidak restoratif justice, silakan. Itu Orang nggak urusan punya penyidik. legal Dan standing. kalian- Legal standing sekali lagi, nggak kalau boleh. Baik, terima sudah kasih kalah, Bung Rasman Kita sudah menyerah kita atas dapatkan bagus. poinnya. Orang ini Malu-malu nggak bisa minta maaf. dipersidangan. Baik, terima kasih Bung Rasman. Ya, Saya ya. terakhir mau ke Proses. Bung Roy. Bung Ya. Roy, saya mau tanya apa pesan yang ingin Anda sampaikan, pesan batin untuk Rismon sekarang kan sudah pecah dari RRT, sekarang tinggal RT aja. Apa Pesan pesannya? batin saya ya semoga dia nyaman, ya dia berbahagia dengan keluarganya karena mungkin sudah berarti yang terbaik. Tapi kalau kasus ijazah ini memang pesan saya kira ini pesan untuk seluruh dunia. Ya gitu. Wah. Rismon itu bisa kemudian arti Awang Israel dan Amerika saja mungkin nggak selesai ya perangnya kalau ijazahnya Jokowi itu nggak ditunjukkan. Mereka bilang kalau ijazah Jokowi ditunjukkan mungkin mereka selesai perangnya. Itu. Ada takut ya. Aduh. Kalau didengar-dengar suaranya Roy Suryo ini sudah mulai hilang ya kayaknya. Ya Allah. Ya, kalau kita kaitkan dengan permintaan Rismon ya untuk RG ya, restoratif justice. Pertama, saya sebagai kuasa hukum memang tidak tahu menahu. Karena itu adalah inisiatif pribadinya. Nah, inisiatif pribadinya dan kebetulan memang ada satu lawyer yang kemudian mendampingi. Dan itu pun baru kita tahu hari ini juga ya. Tetapi begini, kita menghormati setiap langkah yang dilakukan oleh siapapun sepanjang itu sesuai dengan koridor hukum. Walaupun kami sendiri, saya pribadi misalnya kan sudah mengatakan, kalau klien saya itu mengajukan RJ,
ya saya akan mundur dari lawyering dia. Nah, Dengan makanya- ini apakah mundur? Oh iya, saya mundur. Bang Refli sudah mundur. Iya, saya Dari gini, kuasa- mundur itu kan harus ada komunikasi langsung. Soal RG-nya. Ya, Oke. komunikasi langsung Rismond. Nah, sampai hari ini saya belum nyambung sama Rismond. Saya telepon sama WA belum ada. Tapi intinya adalah ketika dia mengatakan firm, mengajukan RG, kan kita kan harus profesional, nggak boleh hanya pemberitaan kan dari media. Nah, begitu dia mengatakan iya, saya akan mundur sebagai lawyer dia. Tapi jangan lupa, saya masih lawyernya Mas Roy dan kemudian Dr. Tifa. Ya. Ya, oke? Ya, nih ya. Kita lihat nih komentarnya nih ya. Rismond mengajukan RJ tanpa koordinasi dengan Refli Harun. Dia mau mundur katanya ya. Rismond nggak yakin sama Harun ya. Saya pun tidak yakin dengan Refli Hantu. Pak Jokowi menang tanpa mengalahkan. Betul, betul. Rismond sudah sadar kalau dia tuh salah, tapi telat, terlambat. Menang tanpa mengalahkan. Roy, maju terus, tetap semangat. Iya bang, maksudnya maju terus sampai penjara. Maju terus sampai Nusa Kambangan. Katanya Pak Jokowi, tak layani dengan baik. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih dan nonton sampai akhir. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.